tiada yang bisa menjauhkanku, dari kasih-Mu. Benar Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau undang kami ke rumah-Mu, agar kami lebih berani mendengarkan Engkau daripada mendengarkan seluruh ketakutan, kegelisahan dalam hidup kami. Engkau ada untuk menyertai kami. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Penuhi hati umat-Mu dengan terang Roh-Mu, sehingga kebangunan rohani ini sungguh menjadi kebangkitan iman bagi umat-Mu. Semuanya kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Salve Bapak Ibu semuanya. Selamat malam umat di Paroki Sang Penebus Wara. Betul? Asik. Pastor Steph yang terhormat, terima kasih banyak saya boleh hadir di tengah umat yang semuanya adalah apa? Beberapa ibu-ibu rindu di foto kelihatannya. Ibu-ibu siapa yang kesini mau difoto, Anda berdosa besar. Karena tadi beberapa ibu-ibu ketemu saya dan berkata, "Lah, Romonya kok beda dengan yang di YouTube?" Lalu ibu bagaimana? Kecewa. Kenapa Bu? Di YouTube lebih ganteng daripada aslinya. Terus saya berkata, "Mana suami ibu? Lebih ganteng siapa dengan suami ibu?" kata saya itu. Emosi lama-lama saya ini. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda, terima kasih banyak. Saya bersama komunitas bisnis Katolik Bali merayakan hari ulang tahun yang kelima. Dan kami berjalan di Keuskupan Waingapu, benar? Wetebul. Waingapu itu kotanya ya. Keuskupan Wetebula. Dari dari timur nanti ke barat. Kami melakukan apa? Bakti sosial. Tadi siang kami ke panti asuhan Alma. Anak-anak Alma tidak mengerti siapa saya. Yang heboh susternya coy. Anak-anak bingung. Suster, ini artis Korea kah? Bukan. Masa artis Korea kok hitam? Mereka itu. Lalu sore ini kami ke gereja sini. Dan hari ini kita mau berbicara tentang bangkit dan bersinarlah. Saya akan membawa permenungan kepada Anda semua. Bagaimana bangkit dan bersukacitalah. Kenapa? Saya suka sedih. Coba sekarang. Siapa yang merasa miskin, angkat tangan. Kurang ajar Anda. Kalau pastor kaul kemiskinan, memang harus miskin, kita satu nasib.
Sudah tidak punya istri, miskin lagi. Lebih parahnya jelek lagi, ya itu toh. Siapa yang merasa tidak diberkati Tuhan? Oh my goodness. Siapa yang merasa hidupnya selalu banyak masalah? Angkat kaki dari tempat ini. Aduh, kasihan banget. Siapa yang sekarang duduk di samping orang yang selalu membuat masalah? Pasti para istri berkata, dengerin Pak, dengerin Pak. Ya, itulah yang memprihatinkan. Yesus, Bapak Ibu, adalah Sang Penyelamat. Percaya atau tidak? Omong kosong. Kalau Yesus Sang Penyelamat, berarti Anda sudah diselamatkan, ya toh? Percaya? Anda percaya masuk surga? Kurang ajar. Ini tidak rendah hati. Ya percaya, apakah layak masuk surga? Tidak layak? Sebentar. Siapa yang merasa layak? Angkat tangan. Sombong Anda ini. Sudah jarang kolekte, sombong lagi. Saudara-saudari, saya seringkali sedih. Umat Katolik ini sudah misa aja tidak semangat. Lihat lagu-lagu misa. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Mari kita sama-sama mati. Maka tidak aneh. Siapa yang belum pernah tidur di gereja? Pasti sudah pernah toh. Apalagi kalau pasturnya khotbahnya udah amin gitu. Sudah 15 menit, amin, udah amin lah, sudah amin. Pada saat mau turun, naik lagi dia. Jadi jangan berdoa supaya pastor tersentuh Roh Kudus, lama nanti. Jadi saya tanya anak kecil, waktu saya tanya, anak-anak, di dalam liturgi Ekaristi, bagian mana yang paling menyenangkan? Lalu anak-anak teriak, berkat penutup. Kenapa? Sudah selesai. Maka lihat, kalau mau ke gereja, saya dengar dari pastor paroki, umat paroki, Sang Penebus ini bagaimana kalau jalan dari rumah ke paroki? Mau kemana Bapak? Gereja. Tapi pulang dari gereja, yang lebih menyedihkan, kata pastor paroki, bukan paroki sini, di beberapa paroki, biasanya pada saat persembahan, kolekte, semua jadi ke toilet. Saya mau ke toilet, kencing dulu gitu. Jadi Bapak Ibu lihat, kita punya Ekaristi indah. Kita punya sakramen. Yesus adalah penyelamat kita. Kenapa hidup kita seringkali tidak bersuka cita? Ya karena banyak hutang pastor. Ekonomi kami pas-pasan. Banyak masalah. Suami marah-marah. Istri cerewet.
Ada seorang bapak cerita pada saya. Dia suka merokok. Senang merokok. Lalu dia sakit paru-paru. Istrinya berkata, berhenti. Dan dia berhenti. Dia sharing kepada saya, Pastor, sebetulnya saya itu yang paling sakit merokok bukan paru-paru saya. Yang paling sakit apa Pak? Telinga saya. Kenapa? Karena istri itu bicara tidak mengenal waktu. Masjid aja ada 5 waktu, ini dari pagi sampai pagi lagi. Bapak-bapak, siapa yang punya istri tidak cerewet? Puji Tuhan, seluruh istri diciptakan sama. Jadi bapak bukan bapak sendiri yang menderita. Oleh karena itu lihat imam-imam di sini lepas dari penderitaan. Nah, kenapa manusia sulit bersukacita? Padahal seluruh kitab suci, apalagi Injil, disebut sebagai euangelion. Apa itu euangelion? Kabar baik, good news. Jadi Allah itu mau memberikan kabar baik. Dan hari ini mari kita lihat kabar baik dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya hanya akan kupas 7 ayat. Di sini panas sekali ya. Saya punya rumah retret dingin sekali. Apakah di sini dekat neraka? Anda sebelum masuk sudah merasakan ya. Baik. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi Paulus tidak berkata, bersukacitalah kalau kamu dapat rezeki banyak. Tidak. Bersukacitalah kalau suamimu naik pangkat. Tidak. Bersukacitalah senantiasa. Setiap saat. Dan dikatakan, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bapak Ibu, aduh saya lupa. Saya sebetulnya bawa hadiah. Salib dari Roma. Sultan. Romo tahun ini Holidor? Tidak, kasihan sekali Pak. Turut berduka cita Pak. Paulus, di sini banyak seminaris, payah nih. Siapa yang tahu angkat tangan? Paulus menulis surat Rasul Paulus di Filipi di mana? Angkat tangan yang tahu, saya kasih salib nanti. Angkat tangan. Belakang, saya lihat belakang. Hebat. Kamu salah, bayar sama saya. Boleh, enggak. Ulangi. Di penjara Roma,
Tepuk tangan, betul sekali. Seminaris ya. Bekas seminari, kelihatan dia. Pengkhianat. Sorry, just kidding. Dia menemukan jalan hidup yang baik dan benar. Para Romo ini masih tersesat. Betul. Paulus menulis surat di penjara Roma. Bayangkan, Paulus tidak menulis di istana. Paulus menulis di tempat yang menderita. Dan kata-katanya adalah apa? Bersukacitalah. Bukan dia mengatakan, saudaraku, saya sedang kesakitan, sendirian, dingin, tak ada istri. Tidak. Paulus tidak mengeluh, tidak. Paulus justru menulis semangat dari penjara. Dan hatinya bahkan walaupun di penjara, Paulus itu memikirkan umat Filipi. Dia mencintai umat Filipi. Dan kenapa Paulus bisa bertahan? Karena Paulus percaya sekali pada Kristus. Ini Bapak Ibu. Maka kalau Anda merasa saya ini miskin Romo, saya ini menderita, saya ini banyak masalah. Maaf, yang membuat Anda miskin, menderita dan banyak masalah adalah Anda. Bukan Tuhan. Dengar? Bukan Tuhan. Anda. Bukan hanya Anda yang punya masalah, punya hutang, punya sakit. Bukan hanya Anda. Orang lain pun ada yang sakit. Tetapi kenapa bisa tertawa sukacita? Tadi saya ketemu anak-anak di Alma. Ya, beberapa anak-anak luar biasa. Mereka dapat makanan snack ringan, senangnya seperti ketemu rezeki nomplok, senang sekali. Senang. Coba Anda cuma dapat snack, kayak gini. Alfamart juga ada. Paling-paling ini 25.000 rupiah. Tetapi anak ini begitu bersukacita. Kenapa bisa seperti ini? Maka Yesus berkata, barang siapa seperti anak-anak ini, kau layak masuk kerajaan surga. Seperti anak-anak. Bukan menjadi anak-anak, bukan. Seperti. Karena ada keutamaan dalam diri anak-anak. Walaupun mereka cacat, mereka bisa tertawa. Mereka masih bisa bersukacita. Mereka tidak meratapi rasa sakit. Kenapa? Karena percaya kepada Kristus. Maka saudaraku, mari kita telaah sedikit kata-kata Santo Paulus ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dikatakan, akan memelihara hati dan pikiran. Maka bagaimana supaya saya bisa bersukacita? Pertama, Bapak Ibu, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus bicara di Injil Matius. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kesusahan sehari ditutup. Cukuplah untuk sehari. Halo, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti besok akan ada susah lagi. Ya toh, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Karena besok juga ada susahnya lagi. Tapi jangan dikumpulin kesusahannya. Kalau Anda mengumpulkan kesusahan, maka hidup akan menjadi lebih susah, berat.
kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sudah. Jadi kalau Anda diomeli oleh istri, jangan masukkan dalam hati, Pak. Jangan. Lewat. Kalau Anda masukkan dalam hati, saya yakin beberapa tahun lagi Anda gantung diri. Karena Anda menyimpan sakit hati, kecewa. Gitu. Maka Yesus berkata, janganlah khawatir. Kenapa? Karena dalam kehidupan, ingat, kekhawatiran pada hal-hal yang tidak bisa dirubah adalah kebodohan dan tidak berguna. Jadi banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa dirubah. Salah satu yang tidak bisa dirubah dalam hidup Anda adalah apa? Pasangan Anda. Pasangan Anda. Jangan berdoa supaya berubah pasangan Anda. Betul? Betul. Betul, sampai Tuhan aja gak bisa merubah. Gak bisa. Tuhan, semoga suami saya tidak tuli, Tuhan. Selalu bisa mendengarkan. Anda novena 3 kali salam Maria berturut-turut, dia makin tuli. Tidak bisa. Kekurangan pasangan itu harus diterima. Kenapa? Karena Anda yang memilih. Jelas, Pak? Ini masih single atau sudah? Sudah. Oh, sudah. Tiga-tiganya. Oh masih, ini sudah meninggal. Ibu bapak sudah meninggal. Setelah ditinggal apa ibu, makin bahagia atau makin menderita? Tetap bahagia. Hah? Putar lagu. Saya tanya, apa hubungannya putar lagu terus? Saya tanya bapak bukan ibu, kenapa ibu yang menjawab? Itulah emak-emak susah diatur. Ya itu. Oh, supaya lupa. Artinya sudah berapa tahun ibu meninggal? 13 tahun. Tapi sekarang masih ingat. Karena bapak ya udah biarin ada di WA. Ya mengerti. Hebat. Bapak sangat sayang. Waktu awal-awal sedih ya Pak? Nangis. Sampai sekarang masih bernangis atau tidak? Tidak ya. Karena ada yang lain. Oh tidak. Tepuk tangan untuk kesetiaannya. Menarik, saudara-saudariku. Jadi lihat di sini, awal-awal memang sakit, menyedihkan. Ingat, kematian adalah hal yang paling menyakitkan. Apalagi kehilangan orang yang kita sayang. Coba Bapak Ibu saya tanya, lebih berat mana? Ditinggalkan oleh orang tua meninggal atau pasangan hidup meninggal? Mana? Tetangganya. Ini di belakang itu banyak penyesatan saudara-saudara. Di sini pengikut Yesus, di sana pengikut Beelzebul. Lebih berat mana? Ditinggalkan oleh pasangan meninggal atau orang tua meninggal? Ya, pasangan. Lebih berat pasangan. Kenapa? Karena Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah. Ya, saya nggak mau bahas itunya. Ibu-ibu tuh nggak bisa diem ya, saya ngomong coba diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah? Karena dalam perkawinan Tuhan yang mau, Tuhan yang menghendaki.
Itulah sebabnya gereja Katolik tidak pernah merestui perceraian dan menerima perceraian. Karena perkawinan itu sifatnya suci. Suci. Harus dipertahankan. Kuat nggak kuat, kuat-kuatin. Seorang ibu pernah di paroki kami. Di paroki kami itu ada patung Pieta. Tahu Pieta? Tahu Pieta? Yesus dipangku oleh Maria. Itu patung Pieta. Pagi-pagi ibu-ibu datang, seorang ibu datang berdoa. Saya sedang diam di situ berdoa. Tiba-tiba ibu itu, namanya ibu-ibu, tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Saya sedang doa di situ. Atas nama Bapa dan Kudus, amin. Tuhan, dulu Engkau menyatukan aku dengan suamiku. Indah sekali Tuhan. Dia anugerah yang indah dalam hidupku. Namun Tuhan, setelah 10 tahun, berat Tuhan. Dia suami yang selalu matanya lihat lirik sana, lirik sana. Dia tidak setia Tuhan. Kalau salam damai dia tidak peluk cium aku. Dia salam dulu ke tante-tante sebelah, baru pada aku. Aku masak, dia tidak mau makan Tuhan. Dia selalu main dengan teman-temannya. Tuhan, hidupku menjadi berat bersama dia. Maka Tuhan, aku serahkan pada dia pada Engkau. Kau mau panggil dia kapanpun, silahkan Tuhan. Saya di sebelahnya langsung, ya Tuhanku Yesus. Lalu ibu itu berkata, yang percaya kepada Yesus katakan. Saya diem aja. Jadi Bapak Ibu ingat, ada hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Terimalah, berdamailah. Anda mau capek-capek merubah, hanya capek. Dan kalau Anda minta berubah pasangan Anda, berarti apa? Anda hanya melihat kekurangan pasangan Anda. Saya ulangi, kalau Anda berdoa supaya pasangan Anda berubah, berarti Anda hanya melihat kekurangannya saja. Anda bukan murid Yesus. Jadi apa? Terimalah. Anda punya anak bodoh, ya terimalah. Jangan kalau bodoh, ini anak bapaknya. Kalau pinter, ini keturunan mamanya. Pak, Bu, saya dulu bodoh. Adik-adik saya pinter. Saya 4 bersaudara. Saya nomor 1, makanya Eko. Nomor 2 laki-laki, dia selalu 3 besar rankingnya. Nomor 4, 3 dan 4, 10 besar kalau ranking. Eko 35 besar. Saya bodoh. Dan hebatnya Eko, walaupun bodoh, sejak kecil kalau ayah tanya, kamu mau jadi apa? Pastor. Ayah saya ragu, pastor harus pinter nak, sekolah di Roma. Kalau kamu bodoh nggak bisa, nanti memalukan orang Katolik. Lalu saya ditanya lagi, mau jadi apa? Pastor, nggak bisa, adik kamu itu pinter, lebih suci, rajin berdoa, kamu nggak bisa. Sudah nanti kamu jadi koster, adik kamu jadi pastor. Kurang ajar nggak lihat? Lama-lama Eko jengkel. Eko ndak terima. Pada saat ayah mengatakan bodoh. Saya berkata, biar nanti Eko kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh.
Dan Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh. Tidak. Yang bodoh itu KBKB, ngundang saya ke sini. Lihat, saya bodoh. Saya bodoh kok bisa? Karena Tuhan menyertai saya. Karena Tuhan menyertai saya. Dulu saya adalah anak yang dihindari oleh perempuan. Kenapa? Saya ini kecil-kecil keluar hijau di sini. Dan kalau sudah banyak, saya masukkan lagi ke dalam. Dan kalau sudah meleleh di sini, saya tarik ke sini. Hijau ke sini. Kadang-kadang sampai perempuan itu tidak mau dekat saya. Kau bau. Bahkan guru itu, ayo kamu, kan kalau waktu kecil duduk laki perempuan toh di sekolah. Kamu duduk dengan Eko, enggak mau. Jijik, bau. Itu dulu. Sekarang Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Hidup kita bersama Tuhan. Suatu saat roda yang di bawah ini akan naik ke atas. Percayalah. Pada saat bisa menerima, maka saya bisa berdamai dengan kehidupan saya. Maka saya berani mengandalkan Tuhan. Jadi hidupmu itu bukan berarti, wah kita susah, kita nggak bisa apa-apa. Hei, kau tidak bisa apa-apa karena kau tidak mau berserah pada Tuhan. Maka saudaraku, yang kedua apa? Kekhawatiran itu bukan bawaan lahir. Apakah ada anak kecil baru lahir langsung bingung? Pak, nanti aku kuliah di mana ya? Nanti jodohku seperti apa ya? Tidak ada. Orang itu khawatir karena apa? Karena pengalaman dan suara-suara dunia. Kita takut. Kita tidak cantik. Tadi ibu-ibu kelompok yang pakai baju kuning, kan kita ke Bukit Tenau. Kita ke Bukit Tenau. Anda tahu, semua tutupin wajahnya. Karena semua produk Korea. Takut pada saat kena matahari berkeriput semuanya. Eko tidak. Karena Eko menerima, I am black and sweet, you know. Jadi kita khawatir karena apa? Aduh nanti jadi tua. Memang udah tua. Aduh nanti jadi gendut. Emang gendut. Saya suka jengkel kalau udah potret dengan ibu-ibu. Suka bolak-balik. Ibu kan tadi sudah, sayanya kelihatan gendut. Memang gendut, kata saya jijik. Jadi lihat, kekhawatiran itu kenapa? Karena Anda terlalu memikirkan hal-hal di luar wewenang Anda, di luar kuasa Anda. Sudah, serahkan pada Tuhan. Serahkan, percaya bukan Anda yang mengatur hidup Anda. Dan bukan hidup Anda punya Anda. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ya. Siapa yang yakin pulang selamat? Anda sampai rumah dengan selamat, siapa yang yakin? Ya yakin karena ada Tuhan kan? Dari diri sendiri, Anda yakin atau tidak? Iya karena ada Tuhan, kalau tidak ada Tuhan. Betul, pasti tidak apa-apa, bisa apa-apa, betul.
Kita yakin karena ada Tuhan. Anda tahu ada orang yang ganti celana mati. Di Israel kena bom. Dia baru bangun kena buka celana, ada bom di situ, mati. Jadi lihat Allah yang punya hidup kita. Maka belajarlah untuk berserah. Jangan pikir terus. Kalau Anda mikir terus jadi penyakit. Jadi penyakit. Wajahnya. Lihat. Aduh. Ini hal yang suci. Lihat suster-suster itu. Wajahnya seperti malaikat maut, boy. Beda dengan para romo. Sukacita. Maaf, suster. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda masih khawatir, kalau Anda masih ketakutan, bicarakan pada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kalau Anda panik, berdoa. Yesus tolong, Yesus tolong. Anda kesal, berdoa, Tuhan saya marah, saya jengkel, saya ingin hajar. Sebelum menghajar, coba rosario dulu. Pasti hilang. Ya tak? Bapak, kalau istri Anda langsung doa, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Masih kencang, Bapa kami yang ada di surga. Saya yakin lama-lama sepatu mendarat ke wajah Anda. Jadi kalau Anda panik, berdoa. Saya ingat suatu saat saya tugas ke Sorong. Saya sudah capek sekali. Lalu saya tuh ingin duduk di pojok sendirian. Kalau di pesawat saya bisa tidur. Tahu-tahu pada saat saya di seberang saya kan 3 tuh seatnya. Saya dekat jendela, di pojok anak muda. Dia sibuk pakai headphone. Sibuk nonton. Tiba-tiba ada wanita cantik. Rezeki anak soleh. Wanginya baru masuk pesawat sudah wangi parfum. Bukan wangi ketek. Cantik. Duduk di sebelah saya. Dia tidak memandang saya, dia diem. Lalu langsung buka tablet nonton drama Korea. Saya pastor, langsung lepas rosario, saya berdoa. Kebiasaan saya, tiba-tiba dari Sorong harus ke Makassar. Tiba-tiba turbulensi, pesawat itu langsung. Ibu itu matikan langsung Yesus. Anak muda juga amin Tuhan Yesus. Lalu saya tersenyum, rasakan. Setelah saya berkata rasakan, turbulensi makin kenceng. Udah. Ya Tuhan jangan serius. Kata saya juga takut walaupun dari tadi rosario kata saya itu. Bapak Ibu, ingat, kalau kita takut, kita punya masalah, kita akan cari siapa? Kita akan cari siapa? Jadi jangan pernah sedih. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya penyakit, kalau Anda punya ketakutan, justru itu saatnya engkau cari Tuhan. Itu nilai positif dari penderitaan. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya?
Saya doakan semoga dapat masalah. Loh, saudara-saudara, mujizat terjadi di dalam Injil selalu berawal dari apa? Penyakit dan masalah. Betul atau tidak? Betul? Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya penyakit, berarti Anda itu calon dapat mujizat dari Tuhan. Jadi jangan berpikir saya dihukum oleh Tuhan. Jangan pernah langsung memikirkan ini hukuman dari Tuhan. What? Tuhan sayang. Tuhan berbelas kasih. Anda menderita karena kesalahan diri Anda. Contoh, saya hobi makan tahu. Tahu paling enak dimakan pakai apa? Sambal, betul, sampai sambal kecap. Saya makan tahu, sambal kecap, setelahnya mencret. Apakah itu mencret berasal dari Tuhan? Karena saya rakus. Makan CI, enak atau tidak? Anda suka lupa temen toh kalau udah makan CI? Langsung makan, sakit perut. Tuhan, kenapa saya dihukum? Kamu rakus. Ada bapak-bapak merokok. Pastor, tolong doakan supaya paru-paru saya bersih. Enggak Pak, saya doakan semoga Tuhan cepat memanggil bapak saja lah gitu. Susah lah. Anda tidak olahraga, makan tidak dijaga, minta sehat. Bisa? Tidak bisa. Anda minta kepada Tuhan, Anda pun harus buka jalan supaya Tuhan bisa memberkati. Gitu. Ada anak gadis datang kepada saya, Romo tolong doakan. Kenapa? Saya minta jodoh. Sudah 30 tahun. Di sini sudah tertulis sale, sale. Beli satu dapat dua. Terus kamu apa? Minta jodoh. Terus saya berkata, saya juga nggak dapat jodoh. Kata saya. Lalu sebelum saya doakan, saya tanya, kamu minta jodoh dari Tuhan? Iya pastor. Kamu aktif nggak di OMK? Tidak. Kamu punya teman main-main? Tidak. Terus saya hobinya baca di rumah saja. Kalau gitu saya doakan semoga yang menjadi jodoh kamu cecak, kata saya itu. Bagaimana orang tidak bergaul lalu minta jodoh kepada Tuhan? Ya enggak bisa. Kalau Anda minta diberkati, buka jalan supaya Tuhan bisa memberkati engkau. Maka berdoa, kalau panik berdoa. Kalau khawatir, nyanyikan puji-pujian. Saya dengar dari pastor paroki di sini persekutuan doa belum terlalu familiar, ya atau tidak? Karismatik belum terlalu familiar, ya atau tidak? Jadi beberapa bapak-bapak tadi tepuk tangan untuk Yesus. Bingung, angkat tangan. Iya, angkat tangan. Sulit. Itu lagu rohani Pak yang dipakai. Kita seringnya lagu liturgi. Kalau lagu rohani itu lebih ke perasaan. Sekarang kalau Anda sedang bingung, Anda sedang cemas, lalu bernyanyi, ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kita masih tetap jengkel. Tetapi kalau pada saat saya sedih, saya cemas, lalu saya bernyanyi, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatimu. Lihat, apa perasaan Anda? Lebih damai, lebih sukacita. Apakah itu lagu Katolik? Lagu rohani. Lagu kagak ada agamanya. Oh itu lagu Kristen pastor. Tidak, itu lagu rohani. Lagu rohani gitu ya. Tidak boleh dinyanyikan waktu ekaristi. Betul. Lagu liturgi ekaristi. Kalau Anda di lingkungan mau pakai lagu itu, boleh. Karena bukan liturgi. Puji-pujian. Supaya lebih menyentuh. Karena lagu liturgi memang sulit menyentuh. Betul. Lagu-lagunya kan lagu-lagu apa namanya? Di ufuk langit nahan megah kembara. Kembara apaan sih? Kembara apaan? Kembara. Banyak nggak ngerti kita. Tapi ya itu cocoknya untuk liturgi. Lagu-lagu tadi yang dinyanyikan ada lagu-lagu membantu perasaan kita mengangkat kepada Tuhan. Tidak takut. Saya sebelum terkenal, bagi yang gak suka silahkan keluar. Saya penyiar radio di Bandung. Saya penyiar radio agama Katolik. Dan agama Katolik siarannya jam 11 sampai jam 12. Ya Tuhanku Yesus. Yang mendengarkan kuntilanak dan makhluk-makhluk halus. Jam 11 sampai 12. Itu di Bandung. Saya di rumah retret. Rumahnya di Lembang. Saya jam 12:30 harus pulang naik motor. Dan untuk masuk ke rumah retret kita ada 2 kuburan. Satu kuburan Kristen, satu kuburan Muslim. Yang paling takut saya kuburan Muslim. Karena kalau orang Muslim kan tidak pakai peti, bisa langsung keluar toh. Kalau Katolik kan susah, ada petinya. Yang Muslim ini langsung kecelek. Maka saya kalau sudah lewat kuburan langsung salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus doakanlah. Sudah lewat, sudah tidak ada lagi lah nyanyi-nyanyian. Hei Bapak Ibu, ingat hati kita ini harus diisi oleh hal-hal rohani. Bukan WA yang menakutkan, bukan WA yang mengkhawatirkan. Mengapa saya penuh kekhawatiran, ketakutan? Karena yang kita dengar yang menakutkan. Saya itu tugas waktu di frater misa pagi itu banyaknya orang-orang tua. Orang-orang muda jarang misa pagi. Orang tua. Karena orang tua kan sebentar lagi menghadap Tuhan. Jadi mereka sudah harus siap-siap gitu. Ini di Bandung. Lalu kalau orang tua ini habis berdoa langsung ngobrol. Dan Anda tahu toh, oma-oma budek semuanya kencang jadi ngomongnya. Kemana? Kami para frater misa bersama mereka. Suatu saat ada satu orang tua, nenek-nenek, yang saya lihat tidak datang. 2 minggu, 3 minggu gak hadir. Saya kaget. Hari Minggu biasanya dia misa paling pagi jam 6. Tiba-tiba masuk jam 8 misa. Saya kaget. Saya waktu jam 8 hari Minggu setelah misa saya kejar. Hei Nek, apa frater? Waktu saya masih frater. Kok I miss you? Apa sih? Kok biasanya misa harian sekarang tidak misa harian? Kemana? Frater tidak pernah dengar berita. Apa? Oma, frater tahu di Bandung ini
pagi-pagi banyak gadis-gadis yang diperkosa. Terus, maka saya tidak misa pagi, takut diperkosa. Oh, my God. Lalu saya tanya, ada Oma? Ada. Ya Tuhanku Yesus gitu ya. Saya pegang aja sudah mati Oma gitu ya. Lihat. Oma ini ketakutan karena memasukkan dalam batin dia hal-hal yang tidak perlu. Bu, batasin. Lebih baik hal-hal yang baik. Dengarkan puji-pujian. Biar hati Anda lebih bersuka cita. Maka Yakobus, surat Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau walaupun kamu berdoa, kamu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena doamu salah. Ada doa yang salah? Ada doa yang salah? Tadi udah satu salib hilang. Ada doa yang salah? Ada. Doa seperti apa? Ya, ibu salib kedua nanti saya kasih ya lewat panitia. Doa yang salah adalah doa untuk memuaskan diri sendiri. Hanya untuk memuaskan. Maka orang yang egois, doanya selalu permohonan. Sedangkan orang yang punya kasih, doanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa untuk siapa? Orang lain. Doa syafaat. Untuk banyak orang. Sedangkan doa orang kudus, doanya adalah apa? Doanya selalu terjadilah padaku seturut kehendakmu. Itu doa orang kudus. Jadi saudaraku, kalau kita sudah belajar berdoa, sudah belajar bagaimana memuji, yang ketiga bersyukurlah dalam segala hal. Timekeeper, how many minutes? Itu tuh 6 atau 11? Hah? 15? Oke. Bersyukurlah dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur hati kita bisa bersuka cita. Bapak Ibu ingat, dalam setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan, pahit dan menyedihkan, selalu terselip berkat yang patut disyukuri. Kalau kita melihat musibah hanya dilihat sebagai musibah, kita tidak bisa melihat berkat. Kita tidak bisa mensyukuri. Kita melihat musibah itu sebagai kutuk dari Tuhan. Tetapi pada saat kita bisa melihat berkat, maka kita bisa bersyukur. Tuhan, saya bersyukur. Saya pernah sakit. Saya ini senang olahraga. Olahraga saya bersepeda. Saya pernah naik sepeda dari Bandung sampai Jogja. Dalam rangka ulang tahun imamat saya yang ke-10. Saya berangkat dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu sepeda berempat kita. Bapa, Putra, Roh Kudus, Eko. Dan yang mengayuh Eko terus. Saya 3 hari naik sepeda. Saya senang olahraga. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya sakit tipes dan demam berdarah. Saya harus dirawat di rumah sakit. Dan waktu itulah saya harus dilucuti baju saya di depan wanita. Dan dimandiin oleh wanita. Oleh perawat. Saya enggak ngerti. Perawat yang ngasih obat selalu perawat muda.
kalau yang mandiin saya selalu perawat tua. Entah kemana yang muda. Anda tahu perawat tua itu gosok badan saya seperti membersihkan mobil. Jadi bukan hanya kotoran yang keluar, kulit saya pun terkelupas. Dan saya tidak boleh kemana-mana, saya diem. Karena kalau bergerak sedikit, temperatur itu apa namanya? Suhu saya naik lagi. Padahal kalau demam berdarah dan tipes, suhunya harus turun. Nggak turun-turun. Saya dimarahin oleh dokter. Pastor, jangan jalan-jalan. Gimana jalan-jalan, orang diem aja di sini gitu ya. Ini panasnya nggak turun-turun. Ya tanya sama panas, jangan tanya sama saya, kata saya itu. Kenapa nggak turun dia? Dan setiap umat datang pada pastor. Tanya, pastor kenapa? Saya jelaskan. Datang lagi umat, pastor kenapa? Saya jelaskan dari awal lagi. Saya berpikir itu yang nggak turun-turun membuat panas saya. Lalu saya panggil frater, ketik, fotokopi. Lalu, pastor kenapa? Baca. Datang lagi, pastor kenapa? Kopiannya. Dan umat itu kalau datang ke pastor, di Bandung tidak ada tangan kosong. Babi panggang, ayam, semua yang enak-enak. Bahkan ada yang bawa daging anjing. RW. Karena saya hobi. Pastor. Lalu semua itu ditaruh dekat saya. Saya hanya bisa membaui harumnya saja. Datang frater. Pastor, banyak sekali makanan. Bawa. Pastor nggak suka kah? Nggak bisa makan, kata saya itu. Tumben baik, bukan baik. Terima nasib, kata saya. Bawa. Saya menderita. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Tetapi apa? Di saat saya sakit, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, rupanya sakit ini menyadarkan saya. Saya kurang bersyukur. Pada saat saya sehat, seringkali saya tidak nikmati. Jadi Bapak Ibu lihat, setiap peristiwa seperti apapun selalu ada positif dan negatifnya. Di saat Anda hanya bisa melihat negatifnya, yang jeleknya, maka semuanya jadi jelek. Semua Anda baik. Tetapi pada saat Anda bisa melihat hal positifnya, Anda bisa bersyukur, berterima kasih. Bersyukur itu bukan berarti karena semua berjalan baik. No. Bersyukur itu apa? Berani menerima. Saya pernah ceritakan, saya sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Dan teman-teman saya di Filipina cantik-cantik, putih-putih. Dan orang Filipina itu kalau pakai baju ini ke bawah, ini ke atas. Pastor belum pernah ke Filipina ya? Belum pernah. Oh sudah. Pastor di mana? Manila apa? Di Manila. Di Cebu. Cebu itu jauh sekali dari Manila. Iya. Banyak toh yang kayak gitu ke gereja. Banyak ya. Senang kah? Yes. Kita normal. Dan pastor, teman-teman saya kalau ketemu pastor, orang Filipina kan langsung peluk-peluk, baku peluk toh. Betul. Dan orang Filipina kalau memeluk, beda dengan orang Sumba. Orang Sumba kan adu ini. Hidungnya toh. Kalau mereka erat, rapat dan hangat. Semua menempel. Betul? Betul.
Tuh, saya orang Jawa, risih, tapi lama-lama ketagihan. Saya kalau kuliah semangat, hi Father, I miss you Father, I miss you too. Lama-lama Eko ini harus tahu diri. Saya pastor. Saya bisa rontok iman saya. Saya jaga diri. Udah cukup. Nggak boleh. Maka setiap teman saya akhirnya datang. Hi Father. No hug. Just shake my hand. Why Father? We hug in Christ. In Christ, kata saya itu. Kamu pulang tenang, saya pening. Tidak ada penyaluran, kata saya itu. Jadi lihat, saya bersyukur bisa membatasi. Memang menyenangkan, tapi saya harus batasin. Karena apa? Saya sungguh sangat menikmati imamat saya. Saya ingin mati sebagai pastor. Saya pernah ditanya oleh seorang anak, pastor, nanti kalau pastor boleh masuk surga, lalu di surga juga boleh memilih, mau kawin atau mau jadi pastor. Pastor mau apa? Tetap jadi pastor. Saya tetap jadi pastor. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak. Pak, kalau Anda masuk surga dan istri Anda masuk surga, apakah mau memilih pasangan yang sama? Masih memilih pasangan yang sama? Jangan takut. Di pasturan masih ada kamar. Masih asli. Ibu diam, ya Tuhanku Yesus. Saya tanya bapak, dia merasa tidak aman. Masih. Lalu bapaknya, iya masih. Ya iya masih. Ibunya langsung aja, masih. Bapaknya, iya masih. Aslinya nanti kita WA saja ya Pak ya. Lihat. Jadi menarik. Kalau kita bisa mensyukuri, setiap kehidupan akan menjadi berkat dari Tuhan. Anda akan sukacita. Tapi kalau Anda tidak bisa menikmati, Anda tidak bisa mensyukuri, Anda selalu tidak pernah nyaman. Bapak Ibu, apakah kalau Tuhan memberi berkat Anda 1 juta? Cukup? Lihat, nggak ngomong toh. 10 juta, cukup? Lihat, kurang, lihat. 100 juta, cukup? Lihat. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa berkata cukup. Kenapa? Karena manusia rakus. Ingat, bukan uang yang disalahkan oleh Yesus. Yang disalahkan oleh Yesus adalah mencintai uang. Karena dengan mencintai uang, Anda lupa pada Sang Pemberi berkat. Halo, jangan jawab. Jangan hanya senang berkat Tuhan. Yang harus kita lebih senang adalah Sang Pemberi berkat itu. Saya itu sedang terapi asap di Magelang. Diberi asap pakai ramuan. Lihat, saya bersabda, anjing pun ingin dengarkan. Lu nggak beri tiket, hei. Jangan disengsu,
Lalu bapak itu suami istri sudah 85 tahun. Istrinya 84. Sudah biarkan saja, biarkan saja. Seperti Fransiskus, anjing ngerti saya ngomong. Istrinya 84, bapaknya 85. Istrinya itu buta, mengalami kebutaan. Waktu awal tidak, lalu mengalami kebutaan. Dan suaminya ini bawa kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya terapi bersama saya. Tapi bapak ini sudah duluan. Lalu bapak ini berkata, "Pak, kenapa bawa istri ke sini?" "Pastor, saya itu kalau digandeng istri itu berat. Memegang saya terus. Saya itu berat, capek." Lalu saya terapi ke sini. Setelah 5 kali terapi, kok tiba-tiba istri saya nuntun istri saya tidak terlalu pegang erat. Saya tanya, "Mah, kamu kok tidak pegang erat?" "Sekarang saya sudah bisa melihat, sudah melihat cahaya. Saya sudah tahu mana ada gelap, mana ada cahaya." Oh, syukur pada Allah. Tapi bapak itu berkata, "Pastor, yang penting pastor, saya berdoa kepada Tuhan supaya istri saya sembuh. Tapi walaupun istri saya tidak sembuh, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai istri saya tidak merasakan cinta-Mu. Sembuh atau tidak sembuh tidak penting. Yang penting dia merasakan cinta-Mu." Hebat. Sampai pada saat itu saya melelehkan air mata. Hebat ini suami. Walaupun dalam sakit istrinya, dia masih bisa mensyukuri. Ibu saya setelah pensiun, stroke dan tidak bisa apa-apa. Ayah saya yang urus ibu. Kurang lebih hampir 10 tahun. Ibu hanya tidur, duduk. Dan setiap pagi 10 tahun, ayah angkat ibu, ayah mandikan ibu, ayah pakaikan baju, ayah bawa ke depan berjemur, ayah masak, ayah suapin ibu. 10 tahun. Saya tanya pada ayah, "Ayah, kenapa kamu seperti itu pada ibu? Waktu muda ibumu sudah melayani aku dengan baik. Kalau sekarang ibumu sakit, jatah saya melayani ibumu." Dan waktu ibu saya di ICU, saya pernah goda ibu, "Bu, nanti kalau meninggal masuk surga, cari pasangan yang lebih putih, yang lebih ganteng, supaya keturunannya lebih baik." Dan ibu berkata apa? "Tidak, aku cari ayahmu, ayahmu baik." Dan Bapak Ibu, di tahun ke-8 ayah saya kena HNP dan saraf terjepit. Saya bawa ke rumah sakit. Dokter memvonis, "Bapak kena penjepitan." Ayah saya nangis. Saya marah. Ayah tentara nangis. Peluru beberapa kali ditembak gak nangis. Sekarang kayak gitu nangis. Dulu saya sering dimarahin ayah. Sekarang kesempatan saya memarahi beliau. Katanya tentara, cengeng. Lalu ayah saya diam. Lalu dia pegang saya. "Ko, saya menangis bukan karena saya sakit." "Lalu kenapa?" "Kalau saya kena penjepitan, dokter tadi berkata saya tidak boleh angkat-angkat berat. Lalu siapa yang gendong istriku? Nanti gak ada yang gendong istriku lagi." Wow. Rupanya dia menangis karena tidak bisa melayani istrinya. Lihat, bersyukur lewat hal-hal apa? Lewat hal kecil.
Maka Ibu Teresa pernah berkata, jalan terbaik untuk mengucapkan rasa syukur adalah apa? Menerima segala hal, bahkan permasalahan dengan penuh sukacita. Maka lihat, sukacita itu adalah buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Artinya kalau buah roh, orang bisa bersyukur, bisa bersukacita. Ini buah roh berarti orang harus menetap dalam Tuhan. Injil Yohanes mengatakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Lihat saudaraku. Maka dikatakan Yesus, tinggallah di dalam aku. Dan dikatakan juga oleh Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kita orang Katolik, kita bisa tinggal begitu menikmati dan merasakan kekuatan Tuhan lewat sakramen apa? Ekaristi. Ekaristi. Itu adalah sakramen yang indah. Tuhan mau memberi makan pada jiwa kita. Ekaristi di mana saya bisa menyentuh Tuhan, bisa makan tubuh Tuhan. Tuhan masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Tuhan mau menyatu dengan kita. Tuhan mau menguatkan kita. Yesus tahu masalahmu besar, hidupmu sulit, hidupmu berat. Aku mau menolong kamu, makanlah, terimalah. Kau bisa kuat kalau kau bersamaku. Dan saudaraku, malam ini ada sebuah peristiwa besar dalam gereja, yaitu apa? Devosi terbesar tertinggi adalah adorasi. Dalam ekaristi kita menyantap, dalam adorasi kita berhadapan dengan Tuhan. Maka adorasi menurut orang kudus yang bernama Santo Alfonsus Ligori, dari semua devosi penyembahan kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus adalah devosi terbesar setelah sakramen-sakramen. Dan adorasi adalah hal yang paling berkenan kepada Allah dan berguna bagi kita. Menarik, berkenan pada Tuhan dan berguna karena mendatangkan berkat. Ekaristi pun sama, kita memuji Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Maka adorasi pun apa? Pujian yang berkenan pada Tuhan dan membawa kita berkat. Maka malam ini Bapak Ibu, saya ingin menutup kebangunan rohani ini dengan adorasi. Ingat, yang membuat Anda dipulihkan adalah Tuhan. Yang membuat Anda kuat adalah Tuhan. Anda mungkin pada saat mendengarkan saya khotbah Anda mengerti dan pulang sudah selesai. Maka mari kita merasakan kekuatan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan dalam adorasi? Pertama, Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Kalau Anda sedang berbeban, Anda sedang punya masalah, katakan pada Tuhan. Kalau Anda punya dosa besar, memang butuh sakramen pengampunan. Tapi ucapkan juga di hadapan sakramen Maha Kudus. Atau Anda hanya akan menikmati, duduk dan menatap sakramen Maha Kudus. Nikmatilah. Maka Bapak Ibu, nanti waktu adorasi, saya akan tahtakan sakramen Maha Kudus. Pada saat saya bawa, silakan Anda berdiri. Pada saat saya tahtakan, silakan Anda berlutut. Saya akan berlutut dan memberikan renungan di situ. Lalu nanti
Setelah itu saya akan keliling. Saya akan memberkati di tempat-tempat tertentu. Lalu berkat penutup akan saya lakukan menggunakan sakramen Maha Kudus. Sekali lagi ingat, janda yang sudah bertahun-tahun sakit pendarahan. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu, yang menyelamatkan kita itu apa? Iman, iman, iman. Iman itu apa? Kau percaya dan kau akan melihat. Itu iman. Bukan lihat dulu baru percaya. No. Itu bukan iman. Iman itu, I believe. Aku percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat seluruh bebanku. Aku percaya Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, Kau akan mengangkat sakit batinku, luka hatiku. Imanmu yang Tuhan minta. Maka Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Nanti pada saat saya berkeliling, Anda berlutut saja, saya akan memberkati di tempat-tempat tertentu. Mari kita hening sejenak, kita akan mempersiapkan hati dan budi kita. Sekali lagi, ini bukan seminar, ini adalah kebangunan rohani. Dan gereja Katolik mempunyai ibadat yang agung dan mulia, yaitu adorasi. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita agar Allah hadir melawat kita dan memberikan pemulihan kekuatan kepada batin kita. Mari saat ini kita ambil waktu, bawa kerinduanmu untuk bertemu dengan Yesus saat ini. Kita masuk ke dalam ruang kudusnya. Kita masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh pengharapan, dengan penuh doa. Tuhan, saat ini kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan kasih-Mu, penyembuhan, pemulihan dalam hidup kami. Kami nyatakan saat ini kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menyambut Engkau, Sang Kudus. Ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Dikau. Engkau Allah, Bapa dan Tuhan kami. Di dalam sakramen-Mu yang maha kudus, Engkau sungguh nyata hadir. Aku menatap-Mu Tuhan, dan Kau menatapku dengan penuh cinta. Saudaraku,
Lihatlah Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mungkin Anda dalam hidup sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang mengalami masalah. Mungkin Anda sedang mengalami kesakitan hati. Anda merasa jauh dari Tuhan. Anda merasa Tuhan begitu meninggalkanmu. Tuhan, aku selalu berdoa dan berdoa, namun Kau tak pernah mendengarkan doaku. Kapan Kau mengabulkan permohonanku? Mungkin Anda jengkel dengan Tuhan. Anda sedih, Anda kecewa karena orang yang Anda cintai dipanggil oleh Tuhan. Anda merasa kehilangan sampai saat ini. Atau mungkin Anda merasa bahwa selama ini Anda putus asa. Anda sudah capek. Bicaralah dengan Tuhan. Bicara. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Betul Tuhan. Di altarnya. Saudaraku, Yesus mengundang kita, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus ingin meringankan beban hidup kita. Asal kita mau berserah, asal kita percaya. Mungkin saat ini engkau sedang sakit yang tak tersembuhkan. Percaya, kuasa Tuhan lebih besar daripada penderitaan. Percaya, percaya. Dia datang untuk kamu. Dia datang untuk meringankan bebanmu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yesus, jamahlah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, pulihkanlah aku. Katakanlah itu saudara-saudaraku. Katakanlah. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, hanya padamu aku bermohon. Yesus, sembuhkanlah aku. Saya akan menghantar sakramen Maha Kudus ke hadapan Anda. 2000 tahun yang lalu Yesus berjalan. Yesus menabur berkat dan mujizat bagi yang percaya.
kepadanya. Saudara-saudariku, berserulah, berserulah dan tataplah Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Silahkan serukanlah Yesus. Yesus, 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 Serukan namanya, panggil dengan lembut nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Pulihkan kami Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami yakin Kau hadir, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Sekali lagi mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Engkau dekat. Yesus, Yesus, Yesus. Jamah hati kami, pulihkan hati kami, sentuh hidup kami Tuhan Yesus. Aku butuh Engkau Yesus. Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus. Kami yakin Engkau ada bersama kami saat ini, menjamah hati kami, menyentuh hidup kami, memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan pengampunan-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami tidak perlu takut karena saat ini Engkau hadir di tengah kami. Melihat Pengharapan dalam hidup kami, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Daripada cinta kami pada Bapa, pandanglah mata anak-anak, angkatlah kepedihan hati mereka, beban hidup mereka, permasalahan mereka, dan kekhawatiran mereka dari pikiran dan hati mereka. Angkatlah segala penyakit dari tubuh mereka, ringankanlah, sembuhkanlah, dan pulihkanlah. Anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan yang membebaskan dan memberikan sukacita dalam hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.